Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deka Alin Bagus Nugroho dengan NIM 201030404016. Di sini saya akan menjelaskan mengenai paksaan hukum dan kebebasan. Kebebasan dan prinsip non-intervensi. Menurut John Stuart Mill, kebebasan dianggap nilai yang fundamental bagi manusia. Paksaan terhadap kebebasan adalah paksaan yang mengancam nilai yang fundamental ini sehingga hanya perlu dilakukan sejauh membawa kebaikan. Oleh karena itu, John Stuart Mill memberikan batasan pada pengenaan paksaan hukum. Paksaan hukum dibenarkan sepanjang penting untuk melindungi seseorang dari kekerasan pihak lain. Batas paksaan hukum terletak pada hal-hal yang berkaitan dengan prinsip membahayakan orang lain, dan di luar itu harus dibiarkan karena menjadi urusan privat yang tidak boleh diintervensi hukum. John Stuart Mill menolak adanya intervensi terhadap kebebasan individu. Alasannya, setiap individu memiliki kemampuan untuk menilai apa yang menjadi kepentingannya dengan berpikir secara rasional. John Stuart Mill mempercayai bahwa manusia berkemampuan secara moral rasional independen untuk menilai dan menentukan kualitas manfaat tindakannya bagi dirinya dan bagi orang lain. Independensi ini kemudian disebut sebagai kebebasan yang membawa kebahagiaan. Oleh John Stuart Mill pula, di perilaku individu dianggap memberikan pengaruh terhadap perilaku orang lain dan masyarakat. Oleh karena itu, paksaan hukum diperlukan untuk membatasi perilaku orang lain yang dianggap tidak membawa kebaikan. Selanjutnya, paternalisme hukum. Menurut Golding, beliau melihat bahwa ada ruang untuk hukum yang bersifat paternalistik, yakni di mana negara diserai tanggung jawab atas kebaikan warga negara. Dengan melalui hukum berusaha menjamin keselamatan dan kesejahteraan individu anggota masyarakat tanpa harus mengaitkan urgensi hukum paternalistik dengan keselamatan dan kesejahteraan orang lain. Golding memberikan kritik terhadap pendapat John Stuart Mill mengenai beberapa hal. Golding membedakan antara perilaku atau tindakan yang berkaitan dengan diri sendiri atau self-regarding dan berkaitan dengan orang lain atau others regarding. Kedua, perilaku tersebut berkaitan erat dengan eksistensi manusia dalam kehidupan sosialnya dan adanya mempengaruhi antara perilaku yang satu dengan perilaku yang lain dan antara perilaku dengan orang atau masyarakat yang menjadi hal yang tidak dapat dihindari. Kritik Golding pada John Stuart Mill juga mengenai apa yang dimaksud dengan ketidaknyamanan, bahaya, kerusakan, dan kerugian yang tidak didefinisikan secara tegas. Selanjutnya, HLHA Hart berpendapat bahwa pembatasan hukum demi kebaikan individu tidak dapat disebut dengan moralisme hukum, namun adalah bentuk dari paternalisme hukum. Yang berbeda dengan John Stuart Mill adalah bahwa alasan moral bukanlah alasan pembenar bagi adanya paksaan hukum, dan individu bukanlah penilai satu-satunya tentang apa yang tepat tentang kepentingannya. Paternalisme hukum tetap diperlukan oleh negara karena dapat digunakan untuk mengurangi dan menghindari kemungkinan negatif akibat perilakunya sendiri atau orang lain. Secara umum, paternalisme hukum HLH Hart dapat dikenakan bukan hanya pada ruang privat, namun juga pada ruang publik dengan tujuan untuk kebaikan individu dan masyarakat. Pemahaman ini juga mendapatkan adanya proporsionalitas pada penggunaan pembatasan atau paksaan hukum. Paksaan hukum tidak melulu pada intervensi terhadap kebebasan individu, namun lebih kepada tanggung jawab negara untuk memberikan fasilitas kepada kepentingan individu. Selanjutnya, melegislasi moralitas. Herbert Parker berpendapat bahwa prinsip membahayakan orang lain yang merupakan pendapat John Stuart Mill memiliki kegunaan, di mana prinsip tersebut menegaskan pentingnya menjatuhkan hukuman berdasarkan bahwa perilaku tertentu yang dapat memberikan efek negatif, merugikan atau membahayakan pihak lain. Ada perhatian tertentu terhadap pendapat Parker, yakni dari sudut pandang hukum kriminal. Pertama, pentingnya memastikan bahwa seseorang dihukum karena memang bersalah, di mana harus ada fakta yang jelas atau bukti yang dapat memastikan bahwa seseorang pantas dihukum. Yang kedua, pentingnya memberi hukuman yang setimpal sesuai dengan tingkat kerugian yang diderita oleh pihak lain dengan tetap berdasarkan pada penerapan keadilan. Yang ketiga, adanya garis pemisah yang jelas antara pertimbangan hukum dan pertimbangan moral, bahwa orang dihukum adalah orang yang memang melanggar norma hukum, bukan norma moral. Selanjutnya, Devlin menyatakan bahwa ada standar perilaku tertentu atau prinsip moral yang oleh masyarakat dituntut untuk dipatuhi. Hal ini menunjukkan bahwa keberlangsungan hidup masyarakat dilandasi dengan kepatuhan dan upaya memenuhi keyakinan dan standar umum. Devlin menjadi pembela yang baik dari paternalisme hukum, di mana hukum kriminal tidak mengenal persetujuan atau pilihan bebas korban sebagai alasan tertuduh untuk melepaskan diri dari tuntutan hukum kriminal, bahwa tuntutan imoralitas harus dikenai sanksi hukum. Menurut Hart, sesungguhnya merupakan ungkapan moralisme hukum yang harus dibedakan dari paternalisme hukum. Selain itu, kriterium
pembatasan pelaksanaan hukum, menurut Hart penting untuk memperhatikan apa yang dimaksud dengan tindakan yang dilakukan dalam lingkup publik dan yang dilakukan dalam lingkup privat. Jadi perdebatan paternalisme hukum dapat diterima atau tidak juga berdasarkan pada tidak adanya pembedaan yang jelas antara imoralitas dari praktek dan aspeknya sebagai gangguan atau ancaman terhadap kepentingan publik. Konkretnya bahwa suatu tindakan yang dilakukan oleh dalam wilayah privat tidak dapat disebut sebagai imoralitas kecuali tindakan privat tersebut dilakukan di wilayah publik. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.